Selamat pagi kawan. Pagi-pagi. Hardang, Apa tuh hardang? wanas. Bahasa Sunda ya. Kok paling takut kalau pagi-pagi datang kiriman dari Haimau. Tau nggak artinya apa? Ada yang PHP. kemungkinan besar tuh PHP, kemungkinan, tapi belum tentu. Kayaknya PHP deh. PHP ya? Bukan. Alhamdulillah. Oh iya betul. Ya. Selamat pagi Putri, ada Maya, Formosa, dan Nurlinda, ada Bakol Oncom. Ini belum di-share. Yuk kita mulai ya. Yuk. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat pagi, selamat bersua kembali dalam kesempatan ini. Semua- Semoga- Kak Agung kok kayak sindenan. Iya, kok suaranya kecil ini ya? Kenapa ya? Kita ulang ya kak ya? Yes. Tes kecil. Bentar ya, kecil banget suaranya. Kenapa ya? Bentar ya kawan-kawan, bentar ya. Ada kesalahan teknis. Ada kesalahan Umi Hatmini juga cauan. Ayo dong di-share. Iya, ada kesalahan teknis. Wait. Tesnya kemana? Bentar ya, kenapa ya? Kecil banget suaranya. Tes. Oh ininya loh bu. Ya ampun. Yuk. Kaget ya denger. Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat bersua kembali bersama dengan kami. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra hadir. Yes. Bagi-bagi info-info naker-naker. Kalau di pagi hari paling suka nih teman-teman pada menyapa. Selamat pagi, ada yang bilang keren Kalau bajunya kak. bahasa anak-anak biasanya ngomongnya 2 kali ya. Misalnya? Misalkan dia bilang misalkan barang ini misalnya coco it's jadi Oh, maksudnya orang gitu. Taiwan. Orang dewasa ngomong ke anak-anak itu sukanya ngomong 2 kali. Kalau dalam bahasa Mandarin gitu ya? Iya, Oke, like ii. Oke, teman-teman sekalian, di kesempatannya kita bakal ngobrolin soal informasi ketenaga kerjaan. Pagi juga Mas Bos, sama Mbak Bos sama Mas Bos sama Mbak Bos. Oh iya. Bos. Bos. Oke, ngomongin soal bos, siapa tahu bos ini bakal gantian kamu yang jadi bosnya. Ayo, Kamina golongan darahnya golongan darah apa? B. Golongan darahnya B. Kalau Agung golongan darahnya adalah A. A. Oh ya. Kenapa pagi-pagi kita ngomongin soal golongan darah? Oke. Karena kan sekarang ini lagi. Ada yang nggak tahu nggak? Nggak tahu golongan darahnya Iya, apa? kalian tahu nggak golongan darah? Kalian tahu nggak sih sebetulnya? Ayo diketik. Oh, ada yang tahu nggak sih? Ditulis. Terus A, B, AB. sama O. Oh, Maya bilang Ada yang di C. O. Ada yang C, golongan darahnya Golongan C. darah gue cantik. Golongan darah gue cakep gitu loh. Lebay banget. Kamu mah golongan darahnya L. Apa tuh Abel? Lebay. Kalau nggak B lah. Oh, B. Bawel ya. Bawel. Oh, aku bawel. Lili nggak tahu golongan darahnya apa. Iya, banyak yang Oh iya, nggak banyak nggak tahu ya? Banyak yang tidak Gini. tahu. Lain kali kalau misalnya kalian medical check up, ya tanya golongan darahnya apa. Medical emang ada? Bisa dicek. Bisa cek. Kayak Mau terbang? Bukan, mau masuk hotel, mau nginep. Ini iya ada beberapa teman yang nggak tahu. Lain kali ya kalian pergi check up, cek dulu, tanya sekalian golongan darah kamu tuh apa gitu loh. Ya, karena golongan darah itu penting banget. Yang pertama kalau misalkan selamat pagi Solo City. Kalau misalkan kamu mungkin membutuhkan transfusi darah ataupun juga mentransfusi darah, kamu tahu bisa menolong dan ditolong oleh siapa Ya gitu udah, loh. nggak usah nunggu sampai medical check up. Pas ada donor darah lewat, aku mau donor darah. Oh itu juga boleh, Sekalian ditanyain. golongan gitu. darah gue apa gitu loh ya. Nah, selain bisa membantu juga dan juga siap-siap kalau misalnya membutuhkan dibantu, siapa tahu kamu setelah pulang dari Taiwan tahu golongan darah, beli lotre,
kamu yang malah membantu Oh, ya? orang banyak. Iya. Kalau teman-teman yang Hah? sudah punya surat izin mengemudi Mhm. di Indonesia dalam surat kartunya ya, itu Kartu yang SIM? lama sih. Kartu SIM itu ada Ada golongan darah. keterangannya. Padahal golongan darah sama berkendara nggak ada hubungannya ya. Nggak tahu deh, ada. Ada hubungannya mungkin pas kalau amit-amit ya. Kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, udah Terus gitu kebaret butuh- gitu tangannya. Aduh, butuh- ini tetesan darahku. Darah apa butuh ya? butuh apa namanya di transfusi darah gitu loh. Nah, menurut data statistik ya, nggak tahu apa boleh nanya, boleh nanya waktu lagi waktu lagi medical check up ya. Nah, menurut data data statistik di tahun 2019 ya, beberapa pemenang dari lotre ya, total ada 20 orang ya. 85% itu adalah pria. Ratna Dewi, selamat pagi. Berarti kita yang cewek Jangan beli geser. percuma. Cari orang lain, cari cowok untuk bantu beli. Oh, ya? Terus udah gitu yang kebanyakan yang kena hadiah dapat hadiah lotre itu antara umur 50 sampai 59. Nah, Kamu carilah. udah masuk range ya? Belum. Oh, belum 50. Belum 50. Protes. Untung dia Harus masih bisa dulu. protes. Iya. Berarti gue belum boleh beli. Nah, kalau misalnya kalian belum punya suami atau belum punya pacar, ya, carilah pria Taiwan umur 50 sampai 59. Suruh dia setiap hari beli lotre. Pertama nanya, kamu pria apa cewek gitu? Ih, nggak usah nanya tuh, udah kelihatan. Oh, belum tentu sekarang juga ya? Belum tentu loh. Terus umur lu berapa? Umur lu berapa? Gitu. Terus pertanyaan berikutnya adalah golongan darahnya apa? Oh, golongan darahnya adalah harus O. Gitu. Jadi sebelum pacaran tanya dulu umurnya berapa, golongan darahnya apa, gitu loh. Ntar di tengah jalan, terus ketemu sama cogan gitu. Mas, pria kan, tulen kan. Terus umurnya berapa? Terus, Mbak ini apa-apaan nih? Suka sama saya ya? Iya, golongan darahnya apa gitu. Kira naksir sama saya ya? Enggak, tolong beliin lotre Iya. gitu. Terus udah gitu ya, dikatakan di sini juga di tahun 2018 ada beberapa tanda-tanda di wajah ya, bentuk wajah yang lebih mudah mendapatkan lotre. Kenapa kita ngomong ini ya? Karena kan minggu ini kan Tuang Ucie kan. Tuang Ucie itu hari bacang ya, Iya. atau pecun. Itu hadiah utamanya mencapai 920 juta dolar Taiwan. Oh. Terus udah gitu di tahun 2018 Wei Li Chai ya. ya, di tahun 2018 mimik muka apa yang lebih mudah dapat lotre, yaitu adalah matanya harus kecil sebelah. Jadi kamu waktu beli lotre kamu mesti begini nih. Gue ya my way li cai. Jelek banget muka gue ya. Kalau enggak kamu tonjok muka gitu. Saya mau beli apa? Mau beli lotre. Terus lapan yang bilang nih cek sama. Itu Mewah. lapannya ya. Enggak. Ojo lapan ayo. Kedap-kedip gitu. Jelek banget muka gue. Jadi matanya harus sebelah. Harus kecil sebelah gitu. Oke. Gede sebelah, kecil sebelah. Kalau bisa agak dikit-dikit gini gitu. Jadi kayak orang cacat, Bu. Oke. Jadi itu beberapa keunikan ya. Orang Taiwan Demi menang lotre. gue mendingan begitu dapat 920 juta, biarin jelek-jelek, yang penting kaya. Habis itu lapannya langsung lapor polisi. Kenapa Tolong ditangkap orang ini aneh-aneh. orang Sinti dia bilang, sudah baca berita, sudah nonton live kita Agung Taiwan gitu. Oke. Terus di tahun 2019 nih ada beberapa, kan yang 2019 itu kan 2018. 2019 seperti apa? Yaitu adalah ininya telinganya harus besar. Jadi kamu kalau tahun 2020 beli lotre gini. Beli itu apa? Matanya kecil terus hidungnya Kuping gajah. Kuping gajah. Terus terus udah gitu dikatakan di sini harus ininya nih, jenongnya harus jenong gitu. Jidatnya harus jenong. Jadi kamu mesti botakin. Jadi Bentukin iya, mau huruf dibotakin, M. matanya kecil sebelah, udah gitu telinganya begini. Terus yang apa yang weli cai. Lapan yang dari jauh, kamu mau masuk dia langsung udah tutup pintu duluan. Dibilang orang gila.
Aduh, Soalnya yang beli satu, pembelinya pada kabur semua. bilang gini kan orang gila masuk ke beli apa namanya beli lotre. Oke, selanjutnya ya kelihatan aslinya kak katanya si Ahmad. Makasih. Enggak, ini yang data siapa sih? Enggak, ini kan menurut apa namanya, ini kan data statistik ini kan kalau kita Iya, ngambil dia kan pemenangnya. pemenang waktu Terus dia ngambil, diliatin gitu, kan mimik difoto, mukanya apa gitu. terus dicocok-cocokin lah gitu lah. Ini kan namanya marketingnya tukang lotre gitu. Walah. Berikutnya ya, kalau misalnya kamu tuh show-nya apa? Show-nya bukan show Alan ya. Shonaga. Show naga, Kamina show naga bisa beli nih. Wah. Oh bukan ya, lu show apa? Ular. Kelinci. Oh kelinci. Tua lu ya. Awas ya setelah yang ini ya. Katanya si Chen Yanzhen dia bilang ciri-ciri mirip suami. Nah, suami kamu 50 sampai 59 nggak ada golongan darahnya O bukan? Terus udah Udah, gitu apa cepet lagi? beli. Ya, suruh beli. Nanti titip ya. Kita titip ya. Nggak bilang gue yang jualan kata. Suaminya yang jualan katanya. Oke, terus udah gitu kemungkinan besarnya ya. Shio naga, macan, kambing, sama anjing. Anjing. Empat shio ini. 15%. 15%. Kedua baru shio-nya shio sapi sama ayam. Oke. Nah, kalau dari ini kan menurut astrologi dari China kan ya. Kalau misalnya astrologi dari negeri barat ya, dari bintangnya Zodiak. Zodiak. Tianping itu apa? Libra. Oke. Kedua Shuiping, Aquarius. Yang ketiga Pisces. Nah, gue bisa beli. Aku juga ada. Oh iya, tapi Kamina aku kan belum 50. Masih jauh, itu, jauh di mata. Ya nggak apa-apa, coba-coba aja gitu loh ya. Katanya kenapa harus yang udah tua kak? Ya karena di sini menurut data statistik gitu loh. Jadi sekarang kalau kalian mulai sekarang nih, kalau memang lagi nyari pacar, mana mana wi. Kamu mesti ganti pacar wi. Pacar kamu terlalu muda. Jahat banget gue ya. Terus harus pilih golongan darah lagi. Iya. Taurus show apa kok? Oh nggak bisa ngomong gitu. Show itu adalah menurut tahun kelahiran. Kalau zodiak itu kan secara per bulan. Iya. Kalau misalkan untuk astrologinya China itu sesuai dengan tahun kelahiran gitu loh. Jadi bintang sama ini beda. Satu bulan, satu pakai tahunan. Golongan katanya Chen golongan darahnya O. Agak jenong. Tapi umurnya 44. Ya udah jangan beli sekarang, belinya udah umur 50 tahun. Lotre masih jalan nggak? Masih lah. Tapi matanya sipit. Ya orang Cina ya sipit lah. Dua-duanya sipit. Oke, satu dioperasi cukup satu aja. Operasinya satu aja, satunya jangan dulu. Ya udah, jadi kira-kira itu beberapa keunikan yang di Taiwan ya. Pacar Wi terlalu muda ya. Dia lagi belum hadir dia. Oke, jadi itu beberapa beberapa trik ya, maksudnya pemasarannya. Iya, bagaimana orang-orang itu bisa dapat lotre ya. Jadi sampai dengan Tuan Wuci ini tanggal berapa? 25 itu bakal ada buka lotre ya. Jadi kalian bisa coba-coba beli ya. Siapa tahu pemenangnya tuh kamu gitu loh. Karena nggak usah beli banyak dah. Iya, beli 1.000 aja. Banyak ya, Bu. 1.000. Beli aja. Kalau Willy itu berapa sih? 100 apa 200? 100 apa 50 ya? Nggak tahu sih, Amina bingung. Pokoknya kadang-kadang beli. Kalau 50 oke beli 2 gitu. Kalau 100 ya udah 100. Pokoknya jangan budgetnya melebihi dari jatah 100. Iya, budgetnya cuma 100 doang gitu loh, ya. Nah, di Taiwan itu kenapa bukan dibilang judi ya? Pertama kan judi itu adalah sesuatu yang mungkin saja dilakukan secara diam-diam. Tapi di sini mereka menggunakan lotre sosial. Karena apa ya? Dari hasil yang didapatkan ataupun juga dimenangkan oleh si pemenang ini, kalau misalkan ini itu akan disisihkan sebagian untuk membantu kebutuhan nasional kebutuhan sosial di Taiwan gitu. Ini sebenarnya termasuk judi, cuman dilegalkan sama pemerintah. Iya, dikontrol sama pemerintah. Betul. Terus untuk pemasarannya, termasuk untuk distributornya, penjaganya itu mereka adalah mereka masyarakat kaum lemah. Iya, mendahulukan dianggap mereka mungkin karena kondisi badan yang disabilitas, sehingga mendahulukan mereka menjadi pengelola
toko Jual lotre. lotre. Ya. Iya. Klinik lotre. Kok Oh, klinik? kios. Kios. Akhirnya Wi nonton juga ya. Halo Wi. Wi, lihat siaran ulangnya, kenapa tadi kita baru ngomongin kamu ya. Nih katanya Panggil-panggil dateng. ya, Welly saya itu 100 Kak katanya. Oh, Welly saya itu berarti sering beli dong. Ya, kalau menang bagi-bagi ya, jangan lupain kita ya. Soalnya memang sih, kenapa aku mau tadi ngomong gitu, karena kemarin sempat ya, tahun kemarin kalau nggak salah, ada seorang menang? menang, diam-diam. Kita nggak ditraktir. Dapatnya berapa ya kemarin ya? 200. Enggak, dapat 2 juta deh. Sampai one. Kak Agung yang dapat. Fapiao. Oh, Fapiao. Belanja, struk belanja. Ya, struk belanja itu Fapiao dapat 2 juta. Nggak dalam mimpi kan? Terus dia nanya, Kak, aku ini dapat nggak Kak? Terus aku bilang, dapat. Terus dia gitu, ya udah, nggak dibalas lagi. Orangnya kemana? Hebat banget. Nggak tahu deh. Kongsi lah. Selamat, tapi kita doakan. Iya. Akhirnya dia pulang, terus gitu duitnya digunakan untuk bangun masjid sih di kampungnya gitu loh. Oke, nah tapi ini berita ini nggak diekspos ya, karena itu urusan pribadi dan memang nggak ada nggak juga diberitakan gitu. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak. Nanti kita bakal kembali lagi dengan obrolan informasi ketenagakerjaan. Yang pertama itu berkaitan dengan triple kupon. Sebenarnya kamu bakal dapat apa enggak sih? Nanti kita akan lanjutkan obrolan setelah yang berikut ini. Ayo, triple kupon kamu dapat enggak ya? Apa tuh triple kupon? Apa tuh triple kupon? Sampai cuem. Sampai cuan. Bukan sampai ci ya. Iya, gue baru ngomong sampai ci. Bukan ya, nggak ada hubungannya sama sampai ci ya. Sampai ci itu kecap apa sih? Ayam kecap. Iya, 3 rasa. 3 rasa. Iya kan 3 gelas. ada mayo, terus ada apa? Mayo. Ada bukan mayo, arak ya. Arak ya? kecap, satunya apa ya? Susien. Sampai ci bumbunya apa aja? 1 gelas kecap, Kecap. 1 gelas kecap, Arak. 1 gelas minyak wijen. minyak wijen. Oke, kita lanjut lagi. Tadi baru aja dapat arahan dari Ibu Diana. Diana. Apa itu sanpeci? 3 gelas, ayam 3 gelas. Sampai ci. Iya, jadi 1 gelas 1 gelas kecap. dada, 1 gelas paha, 1 gelas sayap. Wah, ayamnya nggak berasa dong. Nggak berasa. Daging semua. Oke, kita sambil belajar bahasa Mandarin ya. Sanpeci. Ya, san itu adalah 3, pei gelas. Ci Pei itu ci. adalah ayam. Kuk. Iya. Potok. 3 gelas ayam atau sanpeci ini kenapa disebut 3 gelas Ini ayam? kuliner Taiwan yang cukup terkenal ya. Betul, karena Jadi, memang bumbunya diolah dengan 3 gelas. gelas. Gelasnya gelas gede gitu. Enggak dong, enggak gelas kecil-kecil gitu. Oke. Gelas inilah, gelas apa buat Gelas nanak arak. nasi. Iya. Gelas arak apa? Ya Enggak kira-kira lah, gitu. nanak nasi lah. Oke. Lumayan banyak. Gelas pertama diisi dengan bumbu apa? Minyak Kecap. kecap. Oke. Terus kedua, Arak beras. arak beras. Micio. Mico. Yang ketiga, Wijen, minyak wijen. minyak wijen. Terus begitu di pausyangnya. Wah, Di apa? Di gongseng. diledakkan. Diledakkan. Awah katanya. Pausyang. Diledakkan hingga wangi. Terus begitu biasanya dikasih apa? Daun apa namanya itu? Bawang. Bukan, yang apa namanya? Jocanta. Kemangi. Kemangi. Masih ada ini sih, apa? Bawang Sama putih. bawang putih, jahe juga dimasukin. Iya. Oh, udah kita makan kuliner ya. Di Taiwan itu adalah sanpeci, itu makanan sehari-hari kebanyakan orang. Terus itu biasanya pesta ataupun juga makan bersama biasanya juga sediakan sanpeci. Oke, jadi udah tahu ya bumbunya apa aja ya. Kapan dimasakin terus kirim kita berdua ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa masakin buat kita, berikutnya kita ngomongin dulu sanpeichen ya. Sanpeichen itu sebetulnya apa sih, Kak Mina? Triple kupon. Oke, triple kuponnya akan Tadi dimulai. sampai kan 3 gelas. Kalau ini sampai. Pay. Pei Oh, ini beda loh. Kelipatan. Kalau pay itu kan adalah gelas ya. Pay. Ada keempat pay sama pay. Ada satu pay sama pay. Itu beda ya. Kalau pay itu artinya adalah lipat. Kelipatan. Oke ya. 背起来了。 Page itu ingat namanya. Ingat, Hafal. menghafal ya. Nah, kalau sampai cuan ini adalah triple kupon yang mulai akan dibagikan ke masyarakat Taiwan dan yang pemegang ARC. Oke? Aku punya dong.
kamu dapat. Tapi kawan-kawan yang bekerja di Taiwan, baik itu sebagai pekerja rumah tangga ataupun juga di pabrik, mohon maaf tidak akan mendapatkan Sampai Cien, iya, triple triple kupon. kupon, triple kupon. Oke. Habis nggak dapet sih. Iya, karena ini memang diberikan khusus bagi warga Taiwan dan juga orang-orang yang sudah dianggap hampir jadi orang Taiwan. Ini adalah pemegang apa namanya kartu ARC. AC bagi mereka yang menikah dengan orang Taiwan. Betul. Ataupun juga Pasangan Yong asing ya. Chochi loh kayaknya juga Oh, dapat Yong ya. Chochi lu dapat. Di sini dikatakan Kayaknya sih. belum deh. Oh ya, Yong Chochi loh nggak Setahu dapat. Amina, warga Taiwan sendiri Dan- tidak membedakan usia, biarpun itu anak yang lahirnya di tanggal 31 Desember 2020 Hah? itu masih dapat. Oh. Asalkan sebelum akhir tahun ini ya anak itu lahir. Oke, Jadi kan oke. langsung dapat KTP Taiwan. Jadi- itu dapat. Jadi, nah kalau misalnya anaknya masih megang ARC, baru dapat nggak anaknya? Jadi Kalau itu nggak tahu. nggak tahu ya. Oke. Tapi yang Pak Agung jangan ragu. ya gue lagi mikir. Aku dapat. Dapat 4 jadinya kan lumayan ya. Istriku dapat. Karena Istriku dapat. sampai cuan itu adalah kita bayar 1.000 ya, itu akan diberikan Dikasih voucher sebanyak 3.000. $3.000 Taiwan. Jadi dengan menggunakan uang tunai 1.000 untuk mendapatkan voucher senilai 3.000. Isinya Nah, apa aja sih? 3.000 ini ada beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk voucher kertas ya. Itu nilainya adalah 200 NT dan 500 NT. Bukan NT tapi 200. Ya benar ya. Nilai tukarnya kira-kira seperti itu. Nah, selain itu ada juga beberapa cara yang bisa dilakukan dengan kartu kredit juga bisa. Iya, jadi pembayarannya ya. Terus udah gitu juga menggunakan apa nih? Dianzi Piaojuan. Itu juga ada ya ataupun Dan juga ini kuponnya ini berlaku hingga akhir tahun ini. iya. Jadi setelah itu kalau nggak kepakai ya angus. gitu Angus, ya. jadi pasti bakal dipakai. Jadi Terus kira-kira. juga untuk siapa saja yang bisa mendapatkan triple kupon ini selain warga Taiwan sendiri yang punya KTP sama mereka pengantin asing yang menikah dengan orang Taiwan yang punya ARC, dan satu lagi bagi mereka kaum lemah, ekonomi kaum lemah, jika termasuk masyarakat kaum lemah, pemerintah akan memberikan dia uang tunai 1.000 langsung untuk masuk ke buku tabungan. mendapatkan untuk membeli triple kupon ini. Jadi dia sama-sama nggak usah bayar. Dikasih 1.000, ambil itu 1.000, bawa ke tempat yang udah ditunjuk, langsung mendapatkan voucher 3.000 NT. Jadi sama sekali nggak keluar duit. Bagus ya. Ini katanya si Mea lumayan nih buat ngisi Yoyo Card. Mohon maaf Kak, nggak bisa dipakai buat ngisi Yoyo Card nggak Yoyo bisa Card. ya? Nggak bisa. Ada beberapa tempat yang nggak bisa dipakai. Yang pertama nggak boleh beli saham, nggak boleh bayar uang listrik sama uang air, tidak boleh bayar Pajak. buat bayar pajak, juga nggak boleh. tidak boleh digunakan untuk membayar denda, tidak boleh digunakan untuk membayar asuransi kesehatan, biaya administrasi kepemerintahan, asuransi, terus begitu beli voucher makanan nggak boleh. Oh, makanan juga nggak boleh? Nggak voucher makanan. Oh, Kan ada kan voucher. orang restoran kan jual voucher kupon, nih, iya, jual iya. kupon. Itu nggak bisa dipakai ya. Nah, buat yang pekerja buruh migrasi mohon maaf tidak diberlakukan dalam konsep ini gitu loh. Jadi ini hanya untuk warga Taiwan. Oke, dan juga belanjanya di mana dong untuk kupon ini? di mana aja bisa pasar malam, naik taksi, Tapi pokoknya untuk bisa. yang toko-toko nyata ya. Jadi di sini dikatakan nih ya, 23 juta warga Taiwan dan juga pasangannya, termasuk pasangan asing dari Asia, pokoknya yang menikah dengan orang Taiwan, termasuk juga Singsan tadi kami udah ngomong, terus udah gitu, pokoknya buruan deh. Tapi sempet ya, sekarang udah bulan Juni, dipaksa untuk lahir di tanggal 31 Desember gitu ya. Kalau nggak bikin dulu. bikin udah nggak nggak sempet. keburu. Udah Bisa nggak keburu. bisa nggak ini ngebond dulu gitu. Ngebonnya sama Tuhan. Enak aja kata Tuhan. Tapi memang ya, kenapa nggak boleh dilakukan untuk uang tersebut? Kenapa tidak boleh dilakukan dengan peraturan-peraturan tadi? Sebenarnya masuk akal. Kenapa? Kemarin udah dijelasin sama pemerintah bahwa mereka berharap dengan adanya kupon ini bisa membantu sektor swasta gitu loh. Kalau dia hanya digunakan untuk membantu sektor pemerintah, ya yang duitnya balik lagi ke pemerintah gitu. Jadi nggak muter di masyarakat. Nah, dia berharap dengan adanya triple kupon ini bisa digunakan di swasta, Iya. sehingga swasta bisa
ekonominya berputar. Dan gitu. juga tidak diberikan langsung dengan uang tunai, takutnya orang nabung, nggak Iya, belanja. betul. Jadi seharusnya dikonsumsikan biar bisa menggerakkan roda perekonomian. Betul. Liu katanya boleh nggak bawa obat pegal-pegal semprot dibawa ke Indonesia? Boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya. Misalkan seperti kayak Agung kalau saya pulang ke Indonesia bawa itu apa namanya? Salempas, Bukan koyor. buat cukur itu apa namanya? Mousse Shaving. Oh. buat shaving punya gitu loh. Nah itu biasanya Agung taruh dalam bagasi. Jangan hand carry ya, harus masukin dalam bagasi. Tapi nggak boleh dalam bentuk yang ukuran yang gede-gede karena takutnya meledak gitu loh. Ya, dibilang kan maafan ribet ya, tinggal kasih sencing 2.000 kan nggak ribet. Nah ini kemarin sempat ribet juga sih, ya sempat ribet juga. Kasih cash apa dikasih uang tunai atau apa gitu loh. Jadi ya. Sebenarnya uang tunai pemberian dari pemerintah Taiwan sendiri untuk membantu pelaku usaha sudah dilakukan sebelumnya. Oh iya, sudah ada. Ada yang bisa mendapatkan sampai 30.000. Itu udah ada, Ada pinjaman lagi, termasuk juga masyarakat Taiwan yang tidak memiliki tidak masuk dalam asuransi ketenagakerjaan, Iya, seperti nelayan, mereka juga dapat. Betul. Itu udah dibagi-bagiin, tapi Iya. nggak semua, masih ada orang-orang yang belum dapat. Nah, yang belum dapat, nah Kali kesempatannya ini. dapat triple kupon. Yes. Oke, lanjut lagi dengan yang namanya kebiasaan suap menyuap. Ada seorang warga negara Indonesia namanya adalah Irma. Irmanya nggak tahu Irma yang mana nih ya. Pokoknya Irma aja deh. Terus udah gitu dia ternyata itu adalah KBR ataupun juga swasta. Oke, swasta. Terus udah gitu ternyata dia itu kena tangkap sama Pak Polisi. Oke. Terus dia bilang apa sama Pak Polisinya? 老板，我可以给你钱吗？我拿钱2万块给你好吗？ Biar dilepas gitu Iya. ya. Dia menyuap polisi. Bahaya nggak Kamina? Bahaya. Ini nanti kesalahannya dua kali. Satu sudah termasuk pekerja ilegal. Kedua, suap itu makin parah. Itu udah hukuman Iya. pidana ya. Tapi ternyata Kamina salah. Ya kalau kaburan benar dia akan dideportasi, tetap pulang. Terus udah gitu ternyata setelah dibawa ke pengadilan ternyata dimaafkan oleh hakim. Wih. Syukur alhamdulillah. Masih untung ya. Jadi ini si Irma ini tuh ketangkep sama Pak Polisi jam 12 malam ya di tanggal 5 Mei bulan lalu ya. Kemudian begitu sampai diantar ke kantor imigrasi dia ngomong gitu, aku punya duit, boleh nggak? Aku masih belum pengen pulang, aku kasih kamu 2.000 deh ya. 2.000 apa 20.000 sih? Di atas bilang 20.000, di bawah dibilang 2.000. Pokoknya ngasih dia duit gitu deh. makin lama makin berkurang. Iya, makin Habis berkurang. itu besok ngomong lagi tinggal 200. Lo kalau nggak ngasih gue turunin lagi lo gitu lah. Ternyata sama pihak hakim ini dimaafkan ya. Dia mengaku bahwa dia berusaha untuk menyuap si polisi ini dengan uang agar bisa diberikan kemudahan supaya jangan dideportasi gitu loh. Tapi ternyata karena menurut dari hakim bahwa si Irma ini adalah warga yang termasuk golongan lemah, akhirnya dimaafkan. Oke. Tapi tetap dideportasi ya. Betul. Tapi memang sih ya di Taiwan tuh polisinya kalau dibilang dibandingkan dengan negara lain termasuk ramah ya polisi Taiwan ya. Iya. Bisa diajak. Kompromi. Iya. Tapi Mungkin belum tentu bukan loh. kompromi, mungkin kita bisa Mungkin bilang mereka lebih nggak garang gitu ya, Iya. nggak menakut-nakuti. Orang- Mereka lebih bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, 人情味nya比较重. 人情味itu bilangnya apa ya? rasa kemanusiaannya. Toleransinya tinggi. Toleransi bukan artinya dia bisa diajak kompromi ya. Toleransinya tinggi. Aku sendiri punya pengalaman nih dulu banget waktu masih kuliah itu kan aku naik motor dari demi dari Dari Chongli. dari Chongli mau ke Taipei. Wah, Terus di situ kan lewat Panciao nih, lewat naiknya Panciao. berjam-jam. Aku kira 1 jam lebih loh naik motor. Wah, sampai tangan pegel-pegel. Sampai di Panciao itu ada perbatasan, sebelah kiri itu jalur mobil, sebelah kanan jalur motor. Nah Agung tuh udah lama nggak lewat jalan itu pas di depannya stasiun kereta api di Panciao. Sebelah kiri itu kan mobil, sebelah kanan tuh motor. Terus Agung bingung nih. Terus di gitu agak dikit kenceng kan ya. Nggak sempet. Seingat Agung mesti sebelah kiri. Ya udah, aku ngambil kiri. Begitu ngambil kiri di depan ada Pak Polisi. Ya udah, Agung dengan bahasa Indonesia yang terbatas saat itu,
Agung bilang, ini baru pertama kali aku kena denda, please jangan mahal-mahal. Aku udah takutan banget tuh ya, karena kan kalau salah itu kan paling mahal, tetap mahal, 1.000 lebih. Agung bilang, ini aku pelajar, belum punya uang, jadi jangan kasih denda yang mahal-mahal, kasih yang paling murah, pakai trik gitu loh. Trik minta belas kasih. Iya. Gitu lah. Terus tau nggak dikasih dendanya apa? Dikasih Lampu dendanya merah. enggak, lampu merah mahal. Mahal ya? Mahal. Yang paling murah tau nggak apa? Belok kiri. Bukan. Apa namanya? Tidak tidak mengenakan helm dengan Tali pengaman. tepat. Nggak dicekrek gitu loh. Heeh. Itu 300 cm. Waktu itu gitu. Sekarang nggak tahu berapa ya. Tapi dari situ sama kasusnya udah kelihatan bahwa sebenarnya polisi Taiwan itu termasuk ramah. Dia itu punya semangat dan juga memang diarahkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Makanya kadang-kadang kasihan juga ya, Pak Polisi mesti nurunin kucing dari genteng. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu bisa dilakukan sama polisi. Itu pemadam gitu. kebakaran. Ya kadang-kadang polisi juga gitu. Ada kucing kejebur, suruh bantuin ngambilin. Cuman beda sih ya, kalau polisi di sini mereka lebih lebih transparan. Jadi Iya. sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang kalau kita salah ada aturannya gitu. Betul. Kalau seperti pengalaman Amina di Indonesia, polisinya sembunyi dulu. Ada polisi malah ketemu polisi sebenarnya nggak bermasalah, Bisa jadi kaget bermasalah. gitu, Iya, bisa bisa deg-degan kaget. gitu loh. Terus kadang-kadang suka ngajak ke sebuah tempat. Ya bu, Lagi- sini minggir. Iya, kan, minggir dulu. Terus nggak tahu alasannya apa. Amina udah beberapa kali sih. Amina sempat beberapa kali. Ini suruh pengalaman pribadi, pinggir-pinggir. ini pengalaman Iya, pribadi. pengalaman pribadi. Pinggir dulu. Terus katanya aku nerobos lampu merah. Nah, karena depan motor, bagian depan kan, motornya udah jalan duluan, Amina cuma ngikutin. Biasanya kan gitu. Kalau kita naik motor kadang yang udah nunggu lampu merah, terus yang depan maju ya udah kita juga Ikutan. ikut maju. Iya. Ini Nggak taunya di kita Kalimantan ditahan. apa di Surabaya nih? Di Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan. Habis itu langsung ditahan. Oh nggak bisa, kamu udah nerobos lampu merah. Tuh lihat masih lampu merah. Habis itu Amina kaget loh, bukannya yang depan juga jalan Iya, gitu. kenapa yang depan nggak Kenapa ditangkap? yang depan nggak ditahan? Cuman Amina yang ditahan. Terus gitu. Terus dia bilang dia nggak mungkin nahan banyak orang gitu, cuma satu. Akhirnya Makanya SIM ibu Amina, ngebut. iya SIM Amina diambil, Hah? terus suruh Amina ke kantor polisi. Oh. Setelah Amina ini kasih tahu Papa ngecek lagi, ternyata lampu merahnya itu bermasalah. Lampu merahnya itu merah. Selalu merah. Selalu merah gitu, bermasalah. Lampunya itu merah. Terus akhirnya kita ke kantor polisi. Polisinya bilang, oh ini nggak bisa mau tilang gitu. Terus dia suruh tanda tangan surat tilangnya. Terus Papa Amina juga bilang, oh nggak bisa, kalau misalnya mau tilang, tolong tulis ini lampu merahnya bermasalah gitu. Nggak mau, orangnya tetap nggak mau, kita juga nggak mau tanda tangan. Terus akhirnya baru dia ngakuin, oh iya lampu merah salah, jadi baru dilepas. Oke. Tapi berarti benar. Mau uang rokok. Berarti tetap harus Masih mau uang rokok. baru mau ngomong. Berarti polisi Indonesia Masih termasuk mau uang rokok. termasuk bisa diajak toleransi, ternyata ya masih tetap akhirnya tetap kasih uang rokoknya. Iya, tetap kasih. Ya udahlah. Ya, itu pengalaman. Sebenarnya udah menjadi kebiasaan dan tradisi. Pengalaman pribadi kami. Nah, jadi ya moga-moga aja ya kepolisian makin lama. Karena memang Indonesia sekarang polisi Indonesia udah mulai membaik ya, walaupun memang ada berita-berita ataupun juga hal-hal yang negatif yang pernah diupload sama netizen, itu Agung rasa itu per case lah ya, case by case lah. Tapi pada keseluruhannya Agung bilang, menurut Agung pribadi ya, kepolisian Indonesia udah semakin lama semakin membaik, apalagi dengan beberapa kasus yang ada di tanah air mengenai demo ataupun juga mungkin sampai tahun kemarin Jakarta kan yang demonstrasi itu kan ribet banget, yang masalah pemilu itu kan ribet banget kan, tapi polisi turun sampai ke jalan, akhirnya juga bisa meredakan supaya yang ikut demonstrasi itu bisa tenang gitu loh. Jadi kelihatan. Jadi aku rasa setiap negara pasti gitu juga ya. Ya, ada kemajuannya. Taiwan pun juga gitu. Dulu juga punya masalah yang serupa. Sebenarnya sama. Taiwan juga polisinya dulu banget itu memang di suap itu bisa. Tapi Amina Korea merasa dari Hong Kong, Taiwan sama gitu. Amina merasa karena sekarang ini dengan kemajuan termasuk juga teknologi, polisi sendiri juga mereka harus hati-hati. Oh, iya. Karena tinggal direkam aja gitu. Atau direkam. juga kita tidak tahu ya lawan kita itu apa yang mereka harapkan atau inginkan
dengan apa menawarkan oh ini tolong ajak kompromi lah atau apa, mereka juga bisa merekam. Jadi Iya. polisi juga mesti hati-hati. Oh. Heeh. Makanya kalau ada yang bilang, waktu itu kan pada dibilang, ada dibahas, bisa nggak sih kalau misalnya gaji ke polisi itu dinaikin? Agung sih setuju banget. Iya. Karena semakin makmur petugas Iya. itu, Seharusnya mereka juga diperhatikan. iya, kemakmuran harus diperhatikan. Udah gitu mungkin aja penghargaan yang diberikan itu sangat tinggi, itu juga menjadi apresiasi. Jadi orang nggak kepengen terima sembarangan disuap gitu loh ya. Oke teman-teman, kita akan istirahat sejenak. Kita akan terus lagi membahas tentang informasi ketenaga kerjaan mengenai yang berikut ini. Soal kayaknya Taiwan udah mulai membuka ya, bukan misalnya negara-negara pengirim tenaga kerjanya ke luar negeri itu udah mulai dibuka. Nah, negara mana aja? Terus apakah Taiwan sudah mulai membebaskan orang-orang asing itu datang masuk ke Taiwan? Nanti kita bahas setelah yang berikut ini. Yang punya pertanyaan sabar ya, nanti pasti bakal kita jawab ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab buat kalian. Oke, kita lanjutkan lagi dengan informasi naker. Tadi kita ada satu pertanyaan kayaknya dia agak penting deh Kak Aminah. Yep. Kita jawab dulu ya. Dari siapa nih? Ada yang nanya dari Lia. Boleh nggak bawa gunting Kak? Oke, guntingnya dimasukin dalam bagasi ya. Bukan ditenteng ya. Si siapa tadi nanya ya? Kalau kayak Lia gunting, Marlia. mau bawa pisau pun boleh, pisau Iya, dapur juga boleh. Boleh, tapi harus dalam bagasi. Dalam bagasi. Meya katanya belum ngurus yang 30.000. Iya. Buruan urus, jangan diundur-undur ya. Oke, Kamina, kita lanjutin ngomongin yang berikut ini mengenai ini Thailand ya. Dari Thailand Agung sempat singgung negara mana sih yang udah mulai mengizinkan pekerja negaranya untuk bekerja di luar negeri. Yang pertama itu adalah Thailand ya, akan membuka ya izin atau memberikan izin kepada warganya untuk bisa bekerja di Taiwan. Ya, karena mungkin negara Thailand mengakui bahwa pencegahan pandemi COVID-19 ini di Taiwan sangat baik, maka mereka juga mulai membuka Mengizinkan. pengiriman untuk tenaga kerja Thailand ke Taiwan. Ya, ini programnya itu diberlakukan ada programnya, Periodenya, Iya, ya, ada periodenya. periodenya. Yang periode pertama itu dari bulan Juni sampai dengan bulan September itu akan mengizinkan total 50.000 pekerjanya untuk datang ke Taiwan. Terus Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura dan Israel. Oke, total 50.000. Nah, sedangkan 20.000 itu diizinkan datang ke Taiwan. Ke Korea Selatan itu adalah 6.400 dan selebihnya 2.000 dan 3.000. Jadi ada kuotanya gitu kira-kira. Jadi untuk di Taiwan sendiri kuotanya mencapai lebih dari 20.000. Iya, jadi totalnya untuk Taiwan doang ya. Nah, kapan nih Indonesia nih? Kita nantikan aja karena memang udah terbukti dengan jelas dari di Taiwan sendiri pengendalian COVID-19 itu sangat bagus banget ya. Jadi banyak orang tuh udah mulai aktivitas di luar tuh udah kembali normal. Oke? Untuk sementara ini jumlah tenaga kerja Thailand yang bekerja di luar negeri itu sudah mencapai 128.000 orang dan sebagian besar memang ada di Taiwan. Iya. Selebihnya mungkin di Israel atau di Timur Tengah. Iya. Oke, lanjut lagi dengan perizinan ya. Sebenarnya Taiwan itu sekarang udah mulai memberikan izin buat warga negara asing yang mau berkunjung ke Taiwan. Oke, jadi dengerin baik-baik ya. Asalkan memenuhi 4 persyaratan ya. Persyaratan pertama adalah 3 hari sebelum keberangkatan ketiba di Taiwan itu harus melakukan pemeriksaan kesehatan yaitu negatif COVID-19. Itu harus dilampirkan dulu ya. Kemudian setelah 5 hari sampai dengan 7 hari setelah tiba di Taiwan itu harus melakukan semacam kayak rapid test gitu ya. Terus udah gitu mulai melakukan pemantauan kesehatan pribadi ataupun juga individual. Terus udah gitu tidak usah dikarantina selama 14 hari. Jadi
persyaratan itu 3 hari sebelum keberangkatan kamu harus mempersiapkan dokumen kalau kamu tuh negatif COVID-19. Setelah sampai di Taiwan antara 5 sampai dengan 7 hari itu harus melakukan biaya mengeluarkan duit sendiri untuk melakukan tes ya. Terus itu juga harus melakukan pengontrolan ataupun juga pemantauan kesehatan individu dan juga tidak perlu di karantina 14 hari. Ini visanya lebih visa bisnis ya? Iya, visa bisnis ya. Nah, jadi ada 11 negara yang mulai diizinkan untuk masuk ke Taiwan, termasuk Selandia Baru, ya, Australia, Macau, Palau, Fiji, Brunei Brunei Darussalam, Vietnam, Hong Hong Kong, Kong, Thailand, Mongolia, dan Bhutan. Oke, jadi ini negaranya. Terus udah gitu, ini yang udah bebas dari dianggap sangat rendah ya. Kalau yang termasuk daerah rentan, bukan dia Chongti termasuk daerah. Jadi ada grade-nya lah ya, menengah ke bawah. Itu ada Korea Selatan, Jepang, Malaysia sama Singapura. Oke. Terus Indonesia belum muncul ya, Bu ya? belum. Gue pikir di bawah ada Indonesia. Padahal mungkin juga banyak ya. Apakah teman-teman juga punya saudara-saudara atau teman-teman yang masih nunggu di penampungan ya di PPTKIS untuk berangkat ke luar negeri bekerja? Iya. Nah, tadi kita bilang kan ya, kalau misalkan yang yang termasuk wilayah yang rendah sekali dari ancaman COVID-19 ini, dia itu harus melakukan menjalani namanya adalah Cuca Ceni. Isolasi karantina di rumah. Terus di hari kelima itu dia harus melakukan pemeriksaan ya. Kalau misalkan untuk yang Chongti itu dalam 7 hari ya harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa dia itu bebas dari COVID-19 gitu loh. Amina pagi ini ya baru melihat untuk pagi ini ya di hari Senin ini tanggal 22 Juni jumlah yang ada di terjangkit COVID-19 di Amerika itu udah mencapai 1 juta lebih dan tingkat kematian hampir 120.000 orang. Iya, sebenarnya nggak jangan dianggap remeh ya, jangan dianggap remeh. Makanya nih katanya si Astutik bener juga nih, dia bilang saingan berat nih buat para TKI Indonesia ya. Selalu hati-hati dalam segala hal, tetap jaga nama baik Indonesia, jangan berbuat yang di luar jalur biar nggak merusak nama baik kita sebagai bangsa Indonesia. Semangat buat para BNI. Betul. Jadi memang makanya sekarang Agung agak sedikit khawatir ya, kan di Indonesia kan udah mulai ada namanya new normal gitu ya. Ya udah dilepas begitu aja gitu loh. Tapi memang pemerintah tetap ada protokolnya yang harus diperhatikan oleh warganya ya. Tapi ya kembali lagi karena yang namanya juga dibebaskan seperti itu, apakah akan membuat jumlah COVID-19 yang terserang mengidap COVID-19 yang akan terus bertambah, itu juga akan menjadi tantangan buat Indonesia, terutama yang kepingin bekerja di Taiwan, itu akan jadi dihadang gitu loh. Maksudnya, karena pemerintah Taiwan pasti tidak menginginkan negara-negara yang termasuk wilayah rentan itu dengan mudah bisa masuk ke negaranya. Pasti nggak berani. Mereka nggak berani gitu. Termasuk Taiwan sendiri kan yang juga sudah menjalankan program promo untuk mereka yang berstatus swasta agar segera, karena kan tidak terlacak. Makanya diminta untuk segera memanfaatkan program promo ini. Betul. Segera menyerahkan diri lalu pulang gitu. Oke. Nah, termasuk juga Amina mendapatkan sebuah berita ya. Sebentar ya Kak Amina ya. Yani Sayang Hamid Dianto jawab Kak. Kamu ada pertanyaan apa? Nggak kebaca tulisannya. Ntar kita bakal buka sesi tanya jawabnya. Kamu ketik aja dulu. Ini ada sebuah informasi berkaitan dengan kapal-kapal nelayan. ABK. Dan di mana baru-baru ini ya di dermaga di Kaohsiung kurang lebih ada 60 kapal yang merapat dan sebanyak lebih dari 3.000 orang yang harus dikarantina atau diperiksa untuk kesehatannya. Dan kemudian di tanggal 19 Juni lalu ternyata juga masih ada 4 orang ABK asing yang kabur. Nah jadi kayak gitu ya. Pada hari tersebut 2 orang
udah tertangkap, Mhm. 2 orangnya lagi masih dalam Masih dicari-cari ODP, keberadaannya. orang dalam pencarian. Iya, jadi kawan-kawan sekalian nih, memang ABK ini cukup rentan masalahnya karena dia kan bekerja di laut. Apakah dia itu kena virus COVID-19 kita nggak tahu. Tapi begitu dia merapat, dia kabur, pemerintah Taiwan sakit kepala mengenai Pusing. masalah. Pusing dia Malah menghadapi Bernie. ini. Oke teman-teman, kita akan istirahat sejenak. Buat kamu yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian. Nanti akan kita jawab. Ah, pekat. Yang punya pertanyaan bisa tulis di bawah ya. Nanti akan kita jawab. Kita lanjut, pertanyaan yang berikut ini datangnya dari Sumini. Kakak, kita kapan ya bisa pulang cuti? Bang yang belum. Belum diumumkan kapan ya. Taiwan itu akan memberikan izin namanya re-entry permit. Ya, re-entry permit, karena kalau misalnya pulang cuti itu harus melampirkan re-entry permit. Kalau nggak ada ya nggak bisa Datang lagi. masuk lagi ke Harus Taiwan. diurus dari awal. Yes, betul, Heeh. betul. Doyan duit kakak. Tadi kita ngomongin soal polisi. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan dari kalian di sini? Kelihatannya nggak terlalu Silakan banyak. ya Oh, untuk ini nih. ninggalin pesan. Kebaca nih. Dari Yani. Kak, saya mau tanya. Aduh, Lompat lagi. wah udah hilang tulisannya. Yani, tulisan kamu pertanyaannya hilang. Tulisannya hilang. Ada nggak di sini ya? Coba lihat di HP. Karena tadi di bagian paling atas itu ada Yani. Ini kebaca dari HP. Kecil banget. Jadwal penerbangan diundur, mau beli tiket harus nunggu kabar dari maskapai karena kata tiket balik tuh saya mau pulang, agensi bilang katanya surat resmi belum turun. Terus aku minta bantuan agensi beli tiket untuk bulan depan, jawabnya masih nunggu kabar dari maskapai. Apakah benar? Iya, betul. Sebenarnya bukan dari maskapai ya. Tadi kita udah bilang kalau izin pulang balik lagi ke Taiwan itu dikeluarkan oleh kantor imigrasi. Oke. Nah, tadi kita udah bilang re-entry permit itu tidak dikeluarkan oleh imigrasi. Sehingga kalau kamu mau pulang, kamu nggak bisa balik lagi ke Taiwan gitu loh. Nggak bisa balik lagi ke Taiwan. Jadi kamu harus mendapatkan surat re-entry permit itu. Oke. Jadi Yani yang mau balik ke Taiwan. Ya dia mau balik pulang ke cuti, Indonesia. dia mau pulang cuti Pulang. gitu loh. Jadi bukan masalah maskapainya mengenai surat re-entry permitnya itu loh yang ini. Teman Amina ada yang anaknya itu rencananya mau sekolah di Taiwan. Jadi termasuk untuk pesan hotelnya, tiketnya semuanya hangus. Oh, dia pulang lepas katanya Kak Amina. Pulang lepas bisa sih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Kecuali ya gue nggak tahu. Mungkin maskapainya bilang katanya udah penuh pesawatnya. Kan Jadi sekarang masih nunggu ya. ya kan memang dibatasin ya untuk kepulangan gitu loh. Mestinya nggak ada masalah sih. Sampai saat ini banyak kok orang yang udah tetap pulang ke Indonesia setiap hari, tetap aja ada gitu loh. Oke. Jadi kalau pulang lepas nggak ada masalah gitu loh. Lintang, untuk saat ini bagi teman-teman yang cuti tunda dulu deh, kecuali pulang terus ya guys. Betul. Boe Bayu. Yani mungkin juga harus pertimbangkan ya, jika misalnya pengennya memang pulang, terus sementara waktu tidak keluar negeri untuk bekerja, memang ini sih, memang harus menunggu sih. Ya, jadi mungkin juga harus dipertimbangkan kalau misalnya pulangnya sementara atau hanya untuk cuti saja, sementara ini belum bisa. Tetapi kalau misalnya pulang lepas ya mungkin cek lagi kali ya, dicek lagi apakah memang susah membeli tiket saat ini. Mestinya sih nggak ada sih ya. Kalau misalnya masih ada. Kalau kalian mau coba bisa beli tiket apa enggak, kalian langsung cek aja di Skyscanner. Oke, kalian bisa ngecek di Skyscanner. Kalau misalkan ternyata dari Skyscanner itu tetap bisa beli tiket, ya berarti nggak ada masalah. Ntar gue kasih kalian ya dia punya paling nunggunya cuma berapa minggu aja. Iya. Tergantung dari penerbangannya. Karena sekarang maskapai juga mengalami kerugian besar. Betul. Jumlah penumpang semakin sedikit.
tidak seperti dulu lagi ya, yang begitu gampang mau keluar negeri, keluar masuk luar negeri. Saat ini sudah jarang yang namanya naik pesawat. Oke, Agung kasih kalian situsnya, kalian bisa cek sendiri. Kalau ternyata di situs ini kamu tetap bisa beli tiket, ya berarti nggak ada masalah. Oke. Nunggu kabar dari Yani. Aku juga kalau agensi kayak gitu, padahal saudara aku walau di mana diundur bisa pulang, nggak sampai nunggu kabar dari maskapai Tanggal 2 tanggal mau 2 mau pulang. Mungkin bukan dari maskapai ya, mungkin si majikan ini lagi nggak dapat orang baru, mungkin kesulitannya di situ. Terus menggunakan Alasan maskapai. Iya, alasan maskapai mungkin kita nggak tahu mungkin gitu. masih butuh jasa kamu, Iya. jadi dipertahankan. Katanya Sutik, sebaiknya yang mau pulang cuti sabar dulu ya, kecuali lepas. Ingat, ekonomi sangat susah, barang serba mahal. Ingat, di Indonesia kita nggak terima gaji. Iya. Ini memang sih salah satu masukan juga, bener juga ya, karena yang bisa dipertimbangkan. pekerjaan di Indonesia ya, karena tantangannya sangat berat banget sih menghadapi masalah. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih di luar negeri, Masih masih bisa berpenghasilan, ya itu udah tetap aja. dijalani. Asalkan gajinya lancar, terus majikan juga baik. Oke. Karena sempat sih lihat di video yang di Jakarta ya, banyak mereka yang kerja paruh waktu begitu, terus karena nggak ada pekerjaan, akhirnya mereka tidak bisa membayar kos Iya. diusir dan tinggalnya di jalanan, Gosh. tidurnya di jalanan. Kasihan. Aduh. Oke, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dan juga share di live ini. Moga-moga informasi ini bermanfaat ya. Saya Agung Sunarto. Amina Chandra, kita mau pamit dulu. Sampai jumpa. Bye bye. Bye-bye.